Halo semuanya, jadi pada kali ini saya akan lanjut ke materi VPN tunneling. Saya akan menjelaskan dulu konsep VPN tunneling. VPN tunneling ini adalah metode membungkus enkapsulasi paket data di dalam protokol lain untuk dikirimkan melalui jaringan data melalui jaringan publik secara aman, seolah-olah perangkat berada dalam jaringan lokal LAN yang sama. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologinya. Jadi kalian di router pusat ketik IP address, lalu ke add address 10.0.0.146/24, lalu interface-nya header 1. Lalu kalian masuk ke IP root. Nah, kalian print, lalu kita add gateway 10.0.137.1. Lalu kita masuk ke IP DNS, lalu set server 888, lalu print. Setelah itu kita ping 888. Nah, sudah bisa ya. Lalu pada router cabang juga kita ketik IP DHCP client, lalu print, lalu kita disable number 1, lalu print. Nah, lalu setelah ini IP address, kalian add address 10.0.137.147/24, interface-nya header 1, print. Setelah itu IP root, lalu kalian tambah add gateway 10.0.137.1, lalu kalian print. Lalu kalian IP DNS, lalu set server 888, lalu print. Nah, di sini kalian bisa ping 888. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, EOIP tunnel. Kalian ke Winbox ya, lalu ke interface list, lalu kalian untuk namanya ketik EOIP tunnel 1. Saya ganti EOIP tunnel 2 cabang. Lalu remote address-nya kalian ketik 10.0.137.147. Tunnel ID-nya saya misalkan di 100. Lalu kalian ke router cabang, lalu ke interface, lalu ke EOIP tunnel, kalian add, lalu di sini namanya kalian ganti EOIP tunnel 2 pusat. Lalu remote address-nya 10.0.137.146, dan tunnel ID-nya juga disamakannya jadi 100. Kalian lalu di router cabang, kalian bisa ke terminal, lalu ping 10.0.137.146. Nah, jika sudah bisa, kalian ke router pusat, lalu ke bridge. Di port di bridge-nya ini kalian tambahkan bridge for EOIP, apply, lalu oke. Lalu ports-nya kalian add, lalu header 2, lalu bridge-nya ini bridge for EOIP. Kalian tambahkan juga header-nya, interface-nya EOIP to tunnel cabang. Setelah itu kalian ke bridge, lalu di router cabangnya, lalu ke bridge,
lalu kalian ganti new interface, ganti namanya jadi bridge for VoIP, apply lalu oke. Nah, di sini kita ke VPC 1. Saya tambahkan dulu ini untuk IP-nya 192.168.1.6/24 untuk VPC 1-nya dan VPC 2-nya. Lalu untuk VPC 1 kita tambahkan IP 192.168.1.6/24. Begitu juga pada VPC 2-nya saya tambahkan lalu show IP. Nah, sudah ya, lalu kita bisa ping IP-nya dan sudah bisa. Lalu ini untuk connect to internet. Di sini di VPC 1 juga coba ping IP-nya. Nah, sudah bisa. Lalu kita ke router pusat, lalu IP address list. Ke IP, lalu firewall, lalu kita ke menu NAT, add. Nah, generalnya ini ke NAT, lalu C-nya SRC NAT. Untuk interface-nya ada 1, action-nya jangan lupa masquerade, apply lalu oke. Lalu kalian ke router Sabang, firewall, lalu ke menu NAT sama ada 1, lalu action-nya jangan lupa masquerade, apply lalu oke. Nah, di sini kalian show IP, kalian bisa ping IP-nya. Setelah itu kalian tambahkan IP 192.168.1.6/24. Lalu kalian tambahkan IP DNS 888. Lalu kalian show IP. Tambahkan IP juga pada VPC 2. Lalu tambahkan IP DNS 888. Lalu kalian show IP dan kalian bisa ping 88. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi yang PPTP. Untuk ini kalian bisa ke Winbox pada router pusat. Lalu kalian pergi ke menu IP, DHCP server, lalu ke DHCP setup. Kalian pilih yang Ether 2. Lalu kalian ke menu bridge. Nah, kalian bisa disable dulu yang Ether 2, lalu kalian ke DHCP server dulu, lalu ke DHCP setup, dan kalian next saja sampai selesai ya. Nah, setelah itu kalian bisa buka VPC 1-nya. Setelah dibuka, kalian ketik IP DHCP untuk request DORA. Nah, lalu kalian pergi ke VPC 1 juga dan kalian ketik IP DHCP dan kalian bisa tunggu DORA. Dan juga kalian pergi ke Winbox router pusat, lalu ke menu PPP, lalu ke PPTP server, kalian centang enable, apply, lalu oke. Selanjutnya juga kalian ke menu secret, lalu add new PPP secret, lalu kalian di sini ketik PPTP nama kalian. Di sini saya menggunakan nama saya sendiri. Lalu kalian juga ketikkan passwordnya. Nah, di sini saya menggunakan password satu saja. Lalu service-nya kalian ketik PPTP. Nah, profilnya default. Untuk local address-nya kalian di sini ketik 10.10.10.1. Untuk remote address-nya kalian di sini ketik 10.10.10.2, apply lalu oke. Nah,
jangan lupa dicentang. Lalu kalian pergi ke router cabangnya, lalu kalian ke menu PPP, dan kalian interface di dial out. Ini kalian ketik connect to, ketik IP yang akan kalian tuju, yaitu 10.0.137.146. Usernya kalian di sini gunakan yang tadi kalian buat PPTP, nama kalian, lalu passwordnya saya gunakan 1 default, lalu apply, lalu oke ya. Nah, di sini jika sudah RNR-nya sudah running, lalu kalian menunggu IP address list. Nah, di sini kalian di router pusatnya bisa ke terminal ya, lalu kalian bisa ping 10.10.10.2. Maka sudah berhasil. Dan di sini kalian bisa juga IP route print. Nah, juga sudah bisa ya. Nah, untuk selanjutnya ini langsung saja lanjut ke PTPT static routing. Nah, di sini kalian ketik IP route, lalu ketik DST, destination strip address. Maaf, kurang ya, DST address lalu sama dengan 192.168.2.0/24. Lalu gateway-nya 10.10.10.10.2. Lalu kalian bisa print. Sudah ya bisa print, kalian bisa ke menu terminal di router cabangnya. Maaf, ke IP dulu, lalu ke IPDN, ke menu IP, lalu root list, kalian add 192.168.1.0/24. Gateway-nya kalian isi dengan angka 10.10.10.1. Apply, lalu oke. Kalian ke terminal VPC 1, lalu show IP, maka sudah ada seharusnya. Dan di VPC 2 juga kalian bisa ping, coba ping 192.168.1.254. Maka sudah bisa berhasil. Kalian bisa coba juga pada VPC 1 dengan ping 192.168.2.254. Maka sudah bisa. Kalian juga bisa ping 888. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi L2TP. Di sini kalian buka Winbox pada router pusat, lalu ke menu PPP, ke interface, lalu kalian yang ke L2TP server, dicentang, lalu untuk use IPsec-nya yes. Untuk IPsec secret-nya kalian bisa ketikkan password secret. Saya menggunakan password secret, apply, lalu oke. Nah, kalian ke menu secret-nya, lalu add new, namanya kalian di sini bisa L2TP, lalu nama kalian. Passwordnya saya menggunakan 1 saja. Untuk service-nya kalian ketik L2TP, lalu profilnya default encryption, dan pada local address-nya kalian bisa masukkan IP 172.16.1.1. Lalu kalian bisa remote address-nya menggunakan IP 172.16.1.2. Setelah itu kalian apply, lalu oke. Nah, pada menu PPP-nya kalian interface, kalian add itu interface add, lalu kalian pilih yang L2TP client. Nah, namanya kalian di sini default saja, lalu di outnya kalian di connect to-nya ketikkan IP yang akan kalian connect, yaitu 10.0.137.146. Untuk usernya di sini menggunakan yang tadi, yaitu L2TP nama kalian, lalu passwordnya jangan lupa
saya menggunakan 1 tadi, lalu pada IP6 secretnya kalian ketikkan secret. Setelah itu apply lalu oke. Pada new terminal di router cabangnya kalian bisa sekarang di router pusat kalian ke menu terminal, lalu kalian bisa ping 172.16.1.2. maka sudah bisa. Di sini ketik IP root lalu print. Nah, IP-nya juga sudah ada di sini, lalu gateway-nya juga ya. Nah, setelah itu kalian ke IP lalu menu root, lalu root list-nya add new root, lalu kalian di sini ketik IP 192.168.2.0/24. Di sini apply lalu oke. Selanjutnya juga yang kali ini .2/24 ya, gateway-nya ketik 172.16.1.2, apply lalu oke. Nah, pada router cabang menu IP ke root list lalu new root, kalian di sini ketikkan IP 192.168.1.0/24, lalu gateway-nya kalian ketik 172.16.1.1, apply lalu oke. Nah, untuk sekarang kita tinggal uji coba nih. Pada VPC 1 kalian bisa ping 192.168.2.254, maka pasti sudah bisa ya. Nah, kalian bisa trace nih, trace 192.168.2.254 untuk melihat jalurnya. Nah, sudah bisa. Kalian juga lakukan hal yang sama pada VPC 2, maka sudah bisa ya. Nah, untuk menu selanjutnya yaitu PPOE. Kalian bisa ke Winbox pada router ISP. Nah, kalian ke menu PPOE server. Nah, di sini kalian bisa ketik service name-nya service PPPoE. Interface-nya AutoTP. Maaf, untuk interface-nya kalian pilih yang Ether 2. Di sini apply lalu oke. Lalu kalian ke menu secret lalu add. Lalu di sini untuk namanya PPOE role, sesuaikan nama dengan kalian, passwordnya 1, servisnya jangan lupa PPPoE. Lalu untuk local address-nya kalian ketikkan IP 192.168.1.1. Remote address-nya 192.168.1.2. Nah, lalu kalian bisa apply lalu oke. Nah, di sini ke menu PPP di router rule kalian bisa ke interface. Lalu kalian add. Nah, kalian pilih yang PPOE client. Nah, new interface ya. Di sini kalian generalnya bisa itu saja, lalu interface-nya kalian pilih yang Ether 1. Untuk dial out-nya, usernya kalian ketik PPPoE dengan user tadi yang kalian buat. Passwordnya 1. Lalu jangan lupa dicentang pada add defaulters dan use peer DNS. Apply lalu oke. Nah, di sini sudah running. Jika sudah, kalian ke new terminal pada router role-nya. Di sini saya ping 192.168.1.1. Maka pasti sudah bisa. Lalu kalian bisa IP root print. Nah, di sini untuk melihat jalur dan gateway-nya dan IP-nya. Nah, di sini setelah itu kalian bisa ke menu bridge. Lalu di sini pada EOIP tunnelnya jangan lupa disable. Lalu kalian portnya membuat yang baru dengan
yang bridge for OIP-nya juga kalian disable ya. Lalu kalian membuat bridge baru dengan nama bridge for PPPoE. Lalu apply, lalu oke. Baru kalian menambahkan portnya nih. Nah, untuk portnya kalian gunakan yang bridge for PPPoE either 2, apply, lalu oke. Portnya juga lagi di sini untuk Ether 3, lalu jangan lupa bridge-nya yang bridge for PPPoE. Apply, lalu oke. Nah, di sini kalian ke menu IP address list, lalu new address, kalian ketikkan IP 10.10.10.1/24. Interface-nya bridge for PPPoE. Di sini kalian apply, lalu oke. Nah, di sini ke menu IP lalu DHCP server. Maka di sini kalian hapus saja untuk konfigurasi yang tadi sebelumnya, lalu ke DHCP setup, kalian pilih yang bridge for PPPoE, next saja, lalu oke. Di sini nih kalian bisa ke VPC 1, setelah itu ketik IP DHCP untuk request DORA. Kita menunggu IP yang keluar, lalu juga ke VPC 2, kalian request IP DHCP. Nah, sudah. Untuk VPC kalian pergi ke router dulu, lalu IP, lalu firewall. Kalian general, di sini SRC-nya NAT ya. Untuk interface-nya kalian pilih yang PPPoE out 1. Action-nya Mescore, jangan lupa, lalu apply, lalu oke. Setelah itu kalian ke VPC 1, lalu kalian ping 888. Pada VPC 2 juga kalian lakukan hal yang sama, ping 888. Nah, di sini kalian bisa menambahkan Docker IO untuk menjalankan Chrome-nya. Sambil menunggu kalian pergi ke new bridge port, lalu ports-nya kalian tambahkan Ether 4, lalu bridge for PPPoE, apply, lalu oke. Nah, pada profile kalian di sini bisa limitnya atur ya. Kita atur bandwidth limitnya, yaitu saya di sini mengatur 2M per 2M, lalu apply, lalu oke. Kalian lalu bisa jalankan Dockernya. Setelah itu kalian bisa tes speed test di Google.